yang semoga dengan mengkaji hadis yang mulia ini keimanan kita semakin meningkat dan kita tidak tergelincir pada berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Hadisnya dibawakan oleh sahabiyun jalil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana aghna syurakai anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutuannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2985. Dari hadis yang ke-35 ini kita bisa mengeluarkan dua pelajaran yang berharga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Pelajaran yang pertama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, ana aghna syurakai anisyirki. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk, menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Semua yang dianggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang dianggap sebagai sembahan selain Allah, mereka tidak pernah menciptakan gunung yang besar. Mereka tidak pernah mengalirkan sungai. Mereka tidak pernah mengembangbiakan binatang-binatang. Mereka tidak pernah menumbuhkan pepohonan. Mereka tidak pernah punya andil dalam membangun langit yang besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menyadarkan orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang keempat, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin minal ilmi in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jelaskan tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqu minal ardi. Apakah mereka dulu sesembahan kalian itu pernah menciptakan bumi? Am lahum syirkun fis samawat. Atau sesembahan kalian itu punya andil membuat langit? Ituni bikitabim min qabli hadza. Kalau ada, mana buktinya? Jadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ditantang, karya mereka itu apa? Yang bisa mereka lakukan itu apa? Menciptakan bumi, membuat langit, mana buktinya? Maka Allah mengatakan, au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Maka tunjukkan kepada kami peninggalannya, buktinya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membangun semua jagat raya ini sendirian. Tidak pernah dibantu oleh makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan secara sederhana tidak ada bukti bahwasanya gunung ini diciptakan oleh sesembahan itu, ya, berhala itu dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pelajaran yang kedua, karena hadisnya ini ringkas, jadi hanya dua pelajaran yang bisa kita keluarkan, tapi sangat berharga. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan
yang bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Pelajaran kedua ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan akhir hadis, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku meninggalkannya dan sekutunya. Syirik yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi ibadah. Barang siapa yang melakukan satu amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena selain Allah, jadi ada dua motif dia, karena Allah, kemudian ada juga ada tujuan sedikit karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya bersama dia dengan kesyirikannya, dan ini sering disebut oleh para ulama dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik dalam keinginan. Misalnya riya, misalnya sum'ah. Riya itu dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan ada sedikit tujuan ingin disanjung manusia. Nah, ini namanya kesyirikan. Sum'ah itu dia ibadah karena Allah, tapi dia ceritakan ibadahnya supaya mendapatkan sanjungan, pujian dari orang lain. Jadi syirik yang dimaksudkan itu seorang beribadah karena Allah dalam motifnya, tujuannya, tapi ada keinginan kesyirikan yang juga bercampur dalam ibadah itu. Nabi SAW menyebut bahaya tentang riya ya. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhfaf wa akhwafu alaikum minal masihi indi, tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada kedatangan Al-Masih Dajjal. Kita tahu ya, Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang Allah keluarkan sejak mulai Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, ma khalqu Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad Dajjal. Sejak Nabi Adam diciptakan hari Jumat dan sampai kiamat terjadi hari Jumat, tidak ada fitnah yang paling besar selain fitnahnya Dajjal. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan kedatangan Masih Dajjal? Qala qulna bala. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Qala syirkul khafi. Yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik khafi. An yaqumar rajulu ya'malu bimakani rajuli. Itu seorang yang berdiri salat, namun di hatinya ada keinginan untuk dilihat, dipuji, disanjung oleh orang lain. Dan hati-hati ya, zaman sekarang ini kan zaman teknologi. Kadang orang tidak terasa ya, umroh sambil divideokan, sedekah, berbagi sambil divideokan. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa selamat dari riya, maka sebaiknya jangan dilakukan. Daripada kita memotivasi orang lain melakukan kebaikan, tapi justru amalan kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang melakukan amalan karena riya, maka ia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi jangan sampai ada prinsip begini, sedekah itu yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ini masalah. Ketika dia sedekahnya banyak, ingin mendapatkan pujian, ingin disanjung oleh orang-orang yang melihat ya, data sumbangan misalnya, maka sedekahnya tidak berpahala, justru mendatangkan dosa. Jadi pentingnya menjaga keikhlasan seperti itu. Karena ketika amalan tercampuri dengan syirik,
Bukan berarti dia dapat pahala, dapat dosa. Bukan. Syirik ini menggeser. Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan amalan yang ada kesyirikannya itu bersama dengan kesyirikannya. Jadi silakan dia minta pahala ke zat yang disyiriki itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala ketika amalan itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus minta pahala kepada zat yang dijadikan tujuan dari amalannya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'allahu al-awwaliyin wal akhirin." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama sampai orang-orang yang terakhir, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, nada munadin, maka akan ada penyeru saat itu. Apa yang dikatakan oleh penyeru? Man kana asyraka fi amali amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Akan ada penyeru yang mengatakan begini: barang siapa yang dulu ketika di dunia dia menyekutukan Allah, maka silakan hari ini dia mencari pahala kepada selain Allah itu. Fa innallaha aghna syuraka'i anisyirki, karena sungguhnya Allah itu tidak membutuhkan sekutu. Ada sebuah analogi sederhana, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga semakin menyadarkan kita. Misalnya kita sebagai pemilik perusahaan, kita merekrut karyawan, kita gaji dia tiap bulan. Ternyata karyawan ini di jam kerjanya dia menjual produk orang lain yang semisal dengan produk kita. Dan kita tahu, kira-kira kita sebagai pemilik perusahaan tersinggung atau marah kira-kira melihat karyawan seperti ini? Ya tersinggung, ya marah gitu ya. Kita gaji, disuruh jualan, malah jual produk orang di jam kerja kita lagi. Itu contoh sederhana orang yang melakukan kesyirikan. Dia diberikan fasilitas oleh Allah, kesehatan, kenikmatan, justru yang disembah itu orang lain, zat lain. Maka kalau begitu silakan dia minta pahala dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah karena Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah. Ketika seorang itu menyembah tujuannya selain Allah, maka jangan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi kita ingatkan, jangan sampai amalan itu tercampuri dengan kesyirikan meskipun kecil. Dan salah satu bentuk kesyirikan kecil adalah riya. Jadi pastikan kita beribadah selamat dari riya. Karena kalau sudah kena riya ya, amalan itu tidak berpahala. Justru amalan itu berdosa. Orang beribadah tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Padahal niatnya dia ditunjukkan pahala supaya banyak orang beramal seperti dia. Orang lain dapat pahala, dia justru mendapatkan dosa karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muslim dan muslimah yang beruntung adalah ketika dia berhasil menjaga amalannya dari syirik dan riya. Kata Al-Fudail bin Iyad sebagai penutup di hadis yang ke-35 ini, beliau mengatakan al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati. Dikatakan ikhlas ketika amalan itu dilakukan murni karena Allah saja, tidak ada tendensi yang lainnya. Dan dikatakan benar ketika sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Ada satu renungan di hadis yang ke-35 ini, setelah kita tahu bahwasanya itu dampak buruk ketika amalan tercampuri dengan setitik kesyirikan, setitik riya. Kalau kita renungkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang anak Adam, dia melakukan dosa, maka jelas ditulis dosa. Meskipun kecil, meskipun tersembunyi, meskipun dilakukan di tengah yang sepi, itu ditulis dosa. Dan ketika anak Adam melakukan amalan salih, maka belum tentu ditulis pahala. Bisa jadi zahirnya amal salih tapi ternyata kesyirikan. Zahirnya amal salih tercampuri dengan riya.
Zahirnya amal solih, dia mengharapkan sanjungan. Jadi amal solih belum tentu ditulis pahala, sedangkan dosa sudah jelas itu dosa. Maka kita harus efisiensi pahala. Kita harus hemat pahala kita, jangan kita sia-siakan. Amalan yang kita lakukan jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan. Karena di sisi lain manusia berpotensi tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Dan nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Ketika ternyata pahala yang dianggap kebaikan itu ternyata berisi kesyirikan, maka dia merugi. Sehingga dia termasuk orang-orang yang akan bangkrut pada hari kiamat. Wal iyadu billah.